Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita sekarang ada pada kondisi yang kurang baik. Orang menyebutnya bad day, hari-hari yang buruk. Ada yang tidak setuju, ini ya begini saja, hari biasa, silakan. Tapi kalau saudara menggunakan istilah umum, nalar, pasti setuju. Ini hari-hari yang buruk. Bagaimana tidak? Bencana ada di mana-mana, gunung-gunung meletus, tidak hanya Merapi, Sinabung, tapi juga Semeru. Kemudian banjir, kemudian longsor, kemudian gempa bumi, dan pandemi belum berlalu. Pandemi malah makin parah. Nah, ada yang bilang ini hari biasa. Menurut saya kita tidak jujur. Yang sesungguhnya adalah ini memang hari-hari yang istimewa, hari-hari buruk. Ini bad day yang sedang kita alami. Dan tema kita hari ini adalah bad day akan berlalu. Yakinlah bad day akan berlalu. Apakah benar bad day akan berlalu? Ku jawab yes. Ya, ini adalah sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, bahwa Tuhan akan membuat bad day ini akan berlalu. Nah, ini soal keyakinan, tapi kita akan bersama-sama mencermati berdasarkan kesaksian Alkitab. Dan kita akan belajar apa yang kita perlu pelajari, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita lakukan di tengah situasi dan kondisi seperti ini. Saudara, saya akan mengajak kita untuk mencermati firman Tuhan. Bacaannya saya ambilkan dari kitab Ayub, sedikit beberapa pasal yang perlu kita cermati, karena ini sebuah rangkaian yang perlu kita dengar, kita baca, yaitu dari Ayub pasal 2. Ayub pasal 2, saudara-saudara, saya ajak kita membaca ayat 1 sampai dengan 10. Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kekuasaanmu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka
Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, dalam bacaan tadi kita menemukan kisah yang luar biasa. Kisah seorang Ayub yang mengalami pencobaan atas izin Tuhan. Dan ada dua tokoh penting, yaitu Ayub dan istrinya. Istrinya tidak bisa mengerti bagaimana orang yang saleh tidak diberkati Tuhan. Bagaimana orang yang saleh mengalami kemalangan. Bagaimana orang yang saleh terpuruk. Dan bagaimana orang saleh itu yang namanya Ayub ternyata mengalami hari-hari buruk. Bagaimana tidak? Anak-anaknya tiba-tiba kena bencana dan meninggal. Bukankah itu hari buruk? Lalu hartanya, ada ternak, dirampok orang, dan ludes, habis. Kalau soal anak diambil, pasti sedih. Ditambah dengan harta yang habis, sedih. Dan sekarang ditambah lagi, saudara. Yaitu Ayub mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Bara. Satu penyakit seperti bisul yang sekujur tubuh. Dikatakan di Alkitab, dari telapak kaki sampai kepala. Dan ia glosor, dia duduk di debu yang hangat. Dan kemudian dia ambil beling, dia ukur ini. Menjijikkan. Saudara, hari yang buruk. Terburuk. Semua hari yang buruk. Jadi tidak salah kalau si istri Ayub mengatakan, buat apa kau masih memuliakan Tuhan? Buat apa kau menyembah dia? Ternyata dia tidak memberkatimu. Dan kita menghadapi hari buruk. Hari yang paling buruk. Bad day. Saudara, yang menarik adalah Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan kita tidak mau menerima yang buruk? Kalau menyembah Tuhan, kalau mengagungkan Tuhan, mestinya percaya kalau Tuhan berkati yang baik diterima. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Ayub mengatakan, kamu bicara seperti orang gila, orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, hari buruk terjadi. Dan Ayub memiliki keyakinannya sendiri, sementara istrinya tidak. Ketika pertama kali saya mengenal Yesus, ketika saya ikut di berbagai kesempatan kebaktian, saya memiliki konsep seperti istri Ayub. Karena saya dengar itu ajarannya, bahwa orang yang ikut Tuhan pasti diberkati, pasti sukses. Bahwa orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pasti lancar jaya. Kalau dia bisnis pasti untung besar. Pasti dia punya masa depan yang baik. Pasti dan tidak mungkin memiliki bad day, hari buruk. Tapi setelah saya membaca Alkitab,
saya merenungkannya, saya tahu bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan. Saya ulang, ada kalanya Tuhan mengizinkan bad day, hari yang buruk menimpa kita, kegagalan menimpa kita, ketidakberhasilan kita rasakan. Karena Tuhan punya rencananya sendiri. Tuhan bukanlah pesuruh, Tuhan bukan pembantu yang kita bisa minta tolong apapun seperti mau gue. Tidak. Ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam diri kita karena punya tujuan. Meskipun kadang tujuan Tuhan itu tidak terselami. Tapi yang menarik dari jawaban Ayub adalah bahwa dia percaya Tuhan bisa memberi yang baik, Tuhan juga bisa memberi yang kurang baik karena dia memiliki otoritas ilahi dan punya tujuan tersendiri. Maka bagi Ayub, percaya kepada Tuhan itu harga mati. Apakah hari ini sehat? Ataukah hari ini sakit? Apakah hari ini untung? Apakah hari ini rugi? Apakah hari ini punya masalah? Apakah tidak? Bagi Ayub, memegang keyakinan, percaya kepada Tuhan, itu pokok. Dan itu tidak boleh dilepaskan. Jangan karena kita sehat, lalu sakit, lalu kita melepaskan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Tidak. Bagi Ayub tidak. Dia katakan apa? Dia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Dan kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Hari yang buruk itu akan berlalu. Saudara, penghayatan seperti yang Ayub ini lakukan tidak mudah. Apalagi saudara dan saya yang sekarang ini sedang mengalami yang disebut hari buruk itu. Bagaimana tidak? Sekolah tidak bisa, ibadah harus dari rumah, bersekutu tanpa bertemu katanya. Begitu juga dengan bisnis yang turun, bahkan bangkrut. Banyak sektor, tidak hanya wisata, tapi juga sektor lainnya. Penghasilan menurun, ancaman penyakit datang. Dan kalau kita mendengar ada gejala atau kita mengalami ada gejala, kita menjadi cemas. Tidak sedikit orang yang lalu menjadi pusing. Di mana Tuhan ketika pandemi ini berlalu, datang dan tidak juga pergi? Di mana Tuhan ketika bencana demi bencana ini terjadi dan seolah kita dibiarkan begitu saja? Dan pertanyaan ini membahana di mana-mana. Di mana Tuhan? Bagi Ayub, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan ada, Tuhan otoritasnya punya. Dan Ayub mengatakan suatu saat pasti, kalau dia kasih baik, di ini sekarang hari buruk, dan saatnya Tuhan pasti akan menolong. Dan Ayub menarik untuk menjadi catatan perenungan kita hari ini. Apakah kita yakin bahwa Tuhan juga mampu menolong kita? Ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Benarkah Tuhan Allah memberikan hal yang buruk kepada saya, saudara, dan umat yang menyembahnya, orang-orang yang beriman kepadanya? Benarkah Tuhan memberikan hal yang buruk kepada kita, kepada saudara, kepada saya? Jawabnya mudah, tidak. Tuhan pasti selalu memberi hal yang baik. Tetapi Tuhan mengizinkan tragedi, hal-hal yang buruk terjadi. Karena Tuhan punya rencana. Di balik itu kita menyadari dan kita makin dekat kepada Tuhan. Itu terjadi karena dengan cara itulah kita bisa belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, Ayub adalah orang yang tetap percaya kepada Allah. Meskipun dia terpuruk, meskipun dia mengalami bad day. Ayub adalah simbol orang yang tetap berpengharapan kepada Allah. Meskipun dia mengalami kesulitan, masalah yang
besar, bahkan beban hidup yang berat. Tapi dia tetap percaya pada Allah. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Ayub 42 ayat 1 dan 2, saudara menemukan bagaimana salehnya tokoh ini. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Yang demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulang. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Betapa salehnya Ayub, dan dia tetap menjalani hidupnya, dan kita sudah tahu endingnya. Tuhan kembali memberkati Ayub, karena orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Ayub 42 ayat 7 dan seterusnya, bagian akhir dari pasal ini, Ayub 42, kita tahu bahwa Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Tuhan memulihkan dan Ayub diberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya hari ini saya mengajak, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah lanjutkan dan hadapi kehidupan seberapa berat pun. Jangan meninggalkan Tuhan. Dan tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama upayakan ini. Kenapa? Karena yakinlah bad day akan berlalu. Pasti Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah di tengah hari yang buruk, tantangan, bencana alam, bencana kecelakaan, bencana gunung Merapi, tanah longsor, bahkan banjir dan seterusnya. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai, kami kadang meragukan kasih Tuhan. Tapi renungan hari ini memantapkan kami bahwa bad day, hari yang buruk akan berlalu, karena kami percaya Tuhan akan memulihkan kami, Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dan kami percaya itu. Beri kami kekuatan untuk melanjutkan hidup, dan beri kami keyakinan untuk setia dan mempercayai akan kasih Tuhan. Kami yakin bad day akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami. Amin.